Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Farhani Triamanda dengan nomor NPM 203501516042 dari Prodi Ilmu Politik ingin menjelaskan tentang perilaku penyimpangan dan pengendalian sosial. Berikut penjelasan yang saya bisa sampaikan. Definisi perilaku menyimpang adalah perilaku pelanggaran norma yang merusak atau mengacaukan kaidah yang ada. Batasan perilaku menyimpang yaitu ada 3 dari beberapa peneliti. Yang pertama dari Van der Zanden, hal tercela di luar batasan toleransi. Yang kedua dari Horton dan Hon, pelanggaran terhadap norma kelompok. Yang ketiga ada dari Becker, apabila perbuatan dikatakan menyimpang. Bentuk perilaku menyimpang ada 3, yaitu yang pertama non-conform, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai yang ada. Contohnya bolos sekolah. Yang kedua antisosial, perilaku yang melawan masyarakat. Contohnya alkoholisme. Yang ketiga ada kriminal, yaitu perilaku yang menimbulkan masalah dan keresahan di masyarakat. Contohnya pencurian dan perampokan. Macam-macam penyimpangan ada 6. Yang pertama, penyimpangan diterima dan ditolak, yaitu penyimpangan yang ditolak misalnya adalah perampokan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara penyimpangan yang dapat diterima contohnya adalah melakukan jual beli online dan menggunakan transportasi online. Pembeda dari kedua hal ini pada dasarnya adalah penerimaan dan penolakan anggota masyarakat terhadap penyimpangan yang dimaksud. Yang kedua ada penyimpangan relatif dan mutlak. Penyimpangan relatif dan mutlak adalah di dalam masyarakat modern hampir tidak mungkin ditemukan anggota masyarakat yang sepenuhnya tidak melakukan penyimpangan. Ada kalanya seseorang melakukan penyimpangan dan ada kalanya orang tersebut melakukan konformitas dengan lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyimpangan bersifat relatif dan mutlak. Yang ketiga, ada penyimpangan primer dan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang diadakan secara berulang-ulang dan masyarakat tidak menerima. Sedangkan penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara dan masing-masing diterima oleh masyarakat. Penyimpangan keempat yaitu penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal. Dalam konteks perilaku penyimpang, yang dimaksud dengan budaya nyata adalah kebiasaan yang dihidupi anggota masyarakat pada kesehariannya, seperti tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor ke warung yang berjarak dekat. Sebaliknya, budaya ideal mewajibkan anggota masyarakat untuk menggunakan helm kemanapun saat mengendarai sepeda motor. Yang kelima, ada penyimpangan individual, kelompok, dan campuran. Penyimpangan individu, pelakunya adalah individu dengan perilaku yang menyimpang. Misalnya pejabat yang korupsi, oknum polisi yang melakukan pungli, dan lain sebagainya. Penyimpangan kelompok, yaitu pelakunya adalah beberapa individu atau berkelompok, contohnya pesta narkoba, tawuran, dan sebagainya. Yang ketiga, penyimpangan campuran, yaitu pelaku awalnya sebenarnya adalah individu, namun berakhir dengan melibatkan orang lain, sehingga menjadi penyimpangan berkelompok. Yang terakhir atau yang keenam yaitu penyimpangan sosial bersifat adaptif atau menyesuaikan. Bercermin dari sejarah umat manusia, perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dialami masyarakat. Setiap anggota masyarakat mengalami perubahan standar moral, perubahan bentuk fisik, hingga pengalaman. Hal ini menjadikan penyimpangan sosial begitu adaptif. Misalnya, dahulu di Belanda mengonsumsi ganja dengan tujuan rekreasi dianggap sebagai penyimpangan sosial, bahkan dianggap kriminal. Namun, di kemudian hari, justru pemerintah setempat membolehkan konsumsi ganja dengan memberikan aturan dan hukumannya. Pembentukan perilaku penyimpangan ada 3. Yang pertama, biologi atau bawaan lahir. Yang kedua, psikologi atau penyakit mental. Yang ketiga, sosialisasi atau krem area. Yang keempat, anomi atau tanpa adanya norma yang pasti. Yang kelima, reaksi masyarakat atau cap yang menyimpang. Yang keenam, konflik atau ciri
kemajemukan masyarakat. Yang ketujuh, ada pengendalian sosial atau lemahnya pengendalian sosial. Nah, sekarang jenis pengendalian sosial. Pengendalian sosial dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah preventif, yaitu bersifat pencegahan. Jenis pengendalian sosial yang mana dilakukan dengan tujuan agar bisa mencegah terjadinya penyimpangan sosial di dalam lingkungan masyarakat. Pengendalian sosial ini dilakukan sebelum terjadi penyimpangan di lingkungan masyarakat. Pengendalian preventif ini biasanya dilakukan melalui pendidikan di lingkup keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Misalnya saja untuk menghindari adanya perkelahian di antara pelajar, guru dapat melakukan peringatan dan nasihat kepada murid-muridnya agar nantinya pulang sekolah tidak diperbolehkan mampir ke tempat-tempat umum dan langsung pulang ke rumah. Yang kedua adalah kuratif, yaitu bersifat setelah terjadi. Pengendalian sosial yang bersifat kuratif merupakan pengendalian sosial yang mana dilakukan di saat terjadinya penyimpangan sosial tersebut. Contohnya saja, seorang guru dapat menasehati bahkan menegur siswanya yang menyontek saat ulangan berlangsung. Hal ini bertujuan agar bisa memberikan penyadaran dari perilaku yang dilakukan serta memberikan efek jera kepada siswa tersebut. Cara pengendalian sosial ada 3. Yang pertama sosialisasi, kedua tekanan sosial, 3 kekuatan atau paksaan fisik. Yang pertama melalui proses sosialisasi. Cara pengendalian sosial yang paling mendasar adalah melalui proses sosialisasi. Sosialisasi berperan dalam mengajarkan seseorang agar dapat berperilaku sesuai harapan atau ekspektasi anggota masyarakat tempat ia berada. Sosialisasi mencakup proses penanaman perilaku, sikap dan pola pikir, serta nilai-nilai sosial yang disepakati bersama secara lebih lanjut. Sosialisasi juga berperan dalam menginterpretasikan nilai dan norma suatu bentuk penghayatan terhadap nilai sosial yang muncul dari dalam diri seorang akibat proses sosialisasi. Yang kedua, tekanan sosial. Melalui tekanan sosial, cara pengendalian sosial ini membuat seseorang secara langsung atau tidak langsung menyesuaikan perilakunya dengan perilaku kelompoknya. Suatu kelompok berperan besar dalam mempengaruhi sikap, perilaku, cara berpikir, serta keyakinan seseorang. Yang ketiga, kekuatan atau paksaan fisik, yaitu kemauan dari diri dia sendiri agar ingin berubah lebih baik atau mengikuti permintaan atau ekspektasi masyarakat tempat ia berada. Peranan lembaga sosial dalam mengandalkan perilaku penyimpangan. Yang pertama lembaga kepolisian, yang kedua pengadilan, yang ketiga adat istiadat, yang keempat agama, 5 lembaga pendidikan atau sekolah, yang keenam tokoh masyarakat. Efektivitas pengendalian sosial. Yang pertama, menarik tidaknya kelompok. Yang kedua, otonomi tidaknya kelompok. Yang ketiga, keseberagaman norma. Yang keempat, besar kecilnya kelompok. Yang kelima, anomi tidaknya kelompok. Yang keenam, toleransi pengendalian sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.